Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis yang ke-34 ya. Hadis yang ke-34. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-ta'ud. Dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata bahwa suatu ketika dia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'ud, tentang ta'ud. Ta'ud itu penyakit menular secara umum. Apakah kusta, kolera, atau yang semisal. Adapun secara khusus, ta'ud itu penyakit menular seperti bisul-bisul kecil. Ada pada ketiak, tubuh, ya. Dan banyak. Jadi ini penyakit menular, menimbulkan kematian yang banyak secara menyeluruh. Itu ta'ud. Fa'akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah Ta'ala ala man yasha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan atau memberitahukan kepada Aisyah bahwa ta'ud itu adalah azab, penyakit yang merupakan azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin.
dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Ta'un itu adab bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Falaysa min abdin yaqa'u fi ta'un, maka tidaklah seorang hamba yang terkena ta'un yang putu fi baladihi sabiran muhtasiban, lalu dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia sadar bahwa tidaklah penyakit itu menimpa dia melainkan berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan baginya, yaitu sudah takdir. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan baginya pahala yang besar seperti pahala mujahid, pahala orang yang mati syahid. Masya Allah, orang takut dengan ta'un, tapi ta'un itu rahmat. Ya, sama orang takut dengan corona, tapi hakikatnya corona itu rahmat. Bila mana apa? Ya, bila mana seseorang tertimpa corona, bila memang ada, lalu dia tetap di suatu tempatnya, dia sadar bahwa tidaklah corona itu menimpa dirinya, melainkan itu sudah merupakan takdir. Dia sabar dan mengharapkan pahala atasnya, melainkan pahalanya itu pahala syahid. Masya Allah. Ya. Pahalanya adalah pahala syahid. Kata Imam Nawawi rahimahullah, rawahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Secara umum hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa kalaulah terjadi suatu musibah, penyakit menular pada sebuah negeri, maka penyakit yang Allah kirimkan ke suatu negeri itu bisa jadi merupakan adab bagi sebahagian manusia dan merupakan rahmat bagi manusia yang lain. Nah, sehingga kalaulah seseorang berada pada sebuah negeri yang Allah kirimkan padanya penyakit menular, maka dia tidak boleh berangkat keluar meninggalkan negeri tersebut. Begitu pula kalaulah Allah memberikan sebuah penyakit kepada atau adab pada sebuah negeri, lalu dia tidak berada pada negeri tersebut, maka dia tidak boleh datang kepada negeri tersebut. Nah, di sini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, pelajaran penting dari hadis yang mulia ini bahwa ditetapkan menurut pandangan syariat adanya penyakit menular. Penyakit menular itu ada.
Namun itu semua tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan, oh ini tidak ada, penyakit menular itu tidak ada. Ya, semua itu kalau Allah takdirkan ya sakit, kalau tidak ya tidak ada penyakit menular. Ini juga keliru. Tapi ada juga yang mengatakan, wah ada penyakit menular. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan menyingkir daripada penyakit menular dan seterusnya sampai mengabaikan ya langkah-langkah syariat, maka ini juga tidak benar. Maka yang benar itu penyakit menular itu ada dalam pandangan syariat, namun penyakit menular itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada catatan. Catatan yang pertama, karena penyakit itu terjadi dengan izin Allah, maka manusia ketika Allah menimpakan kepada mereka suatu penyakit, mereka harus kembali kepada Allah. Harus kembali kepada Allah. Yaitu dengan memperkuat keimanan, ketakwaan, tawakal, memperbanyak amal soleh, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena penyakit itu datang dari Allah. Kalau penyakit itu datang dari Allah, Allah berhak mengirimkannya kepada suatu kaum dan Allah berhak mengangkatnya dari suatu kaum. Maka tidaklah ada tempat untuk menghindar dari suatu malapetaka yang Allah kirimkan kecuali kepada Allah. Maka dari itu kita juga disunahkan untuk membaca zikir ya. La haula wa la quwwata illa billah wa la malja'a minallahi illa ilaihi. Tiada daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billah, kecuali dengan Allah. Wa la malja'a minallah, dan tidak ada tempat yang selamat dari azab Allah illa ilaihi, kecuali kepada Allah. Kecuali kepada Allah. Jadi tidak ada tempat untuk selamat dari azab Allah kecuali kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada vaksin, bukan kembali kepada PSBB, bukan kembali kepada PPKM, bukan. Tapi kembali kepada Allah. Lebih parah lagi, sampai ada orang yang ingin keluar dari azab penyakit menular. Katakanlah penyakit yang lagi tren sekarang ini yaitu corona, sampai saf-saf sholat itu direnggangkan 1 meter. Ini sesungguhnya tidak ada salafnya, tidak ada contoh. Dan dalam pandangan anak sholat seperti ini tidak sah sholatnya. Karena terhitung sebagai orang yang sholat sendirian di belakang saf. Nah, kalau orang dia katakan ini darurat, maka kita katakan kepada mereka bahwa penyakit taun pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Apakah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ketika itu kemudian sholatnya renggang? Apakah kemudian mereka tidak berangkat ke masjid-masjid? Apakah kemudian mereka menutup masjid-masjid? Sesungguhnya tidak ada riwayat akan hal tersebut. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk para salaf. Nah, namun Allahu a'lam. Kemudian catatan yang kedua, apabila penyakit taun itu telah ada pada suatu tempat, atau telah katakanlah penyakit menular
telah ada pada suatu tempat dan seseorang berada di tempat tersebut, maka jangan dia keluar dari. Jangan dia keluar. Demikian sebaliknya. Kalaulah terjadi penyakit menular itu di suatu tempat dan dia tidak ada di situ, maka janganlah datang ke negeri tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu." Apabila kalian mendengar adanya penyakit ta'un ini pada sebuah negeri, fala taqdamu alaih, maka janganlah kalian datang pada negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila penyakit ta'un itu ada pada sebuah negeri dan Anda berada di situ, fala takhruju firaran minhu, maka janganlah kalian takhruju firaran minhu, maka janganlah kalian keluar dalam rangka lari dari penyakit tersebut. Yani kalau dia keluar karena suatu kepentingan yang lain, ya tidak ada masalah, boleh sih ya. Tapi kalau dia keluar dalam rangka untuk lari dari penyakit tersebut, maka hal ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kenapa demikian ya ikhwan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan batasan bahwa kalaulah Allah mengirimkan suatu penyakit menular kepada sebuah negeri dan Anda tidak ada di situ, maka jangan datang. Tapi kalau Anda sudah ada di situ, maka jangan keluar dalam rangka lari dari. Kenapa? Karena orang yang datang ke suatu tempat yang ada padanya bala, itu dikatakan oleh para ulama terhitung sebagai ilqa'un bin nafsi ila tahlukah. yakni dia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Sama dengan dia menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Dan ini merupakan langkah ikhtiar. Kalau ada penyakit di sebuah negeri, maka jangan dia datang. Itu ikhtiarnya. Itu apa? Itu ikhtiar. Nah, bukan dia katakan, datang saja jadi penyakit dan tidak jadi penyakit. Itu kan izin Allah datang saja. Bukan begitu. Itu tidak ada ikhtiar. Nah, kalau dia datang, bagaimana kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, li'anna al-iqdama 'alaiha ilqa'un bin nafsi ila tahluk. Kenapa? Dia datang ke sebuah negeri yang ada padanya wabah adalah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Menjatuhkan apa? Dirinya ke dalam kebinasaan. Nah, demikian sebaliknya, apabila penyakit menular itu dikirimkan oleh Allah kepada sebuah negeri dan Anda berada di sana, maka janganlah keluar dari negeri tersebut dalam rangka lari dari takdir Allah itu. Kenapa? Karena tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk selamat dari azab Allah kecuali harus kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sebagaimana ada kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya yang mulia. Allah tabaraka wa taala berfirman surat Al-Baqarah ayat 243. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Inna Allah la dzu fadlin 'ala an-nasi walakinna Allah aktsara an-nasi la yashkurun. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka
wa hum ulufun, dan mereka itu jumlahnya ribuan. Hadaral maut, mereka keluar dari kampung mereka itu karena apa? Lari dari kematian. Lari dari kematian, takut akan kematian. Lalu apa? Faqala lahum Allahu mutu. Maka Allah katakan kepada mereka, matilah kalian semua. Lalu mereka mati. Umma ahyahu, kemudian Allah bangkitkan mereka lagi. Ya, surat Al-Baqarah ayat 243. Jadi kisah. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa orang itu lari dari kematian. Lari dari apa? Lari dari azab Allah. Mereka hendak lari keluar dari sebuah negeri itu karena lari dari azab Allah. Lari dari kematian. Tetapi apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada mereka, mutu, matilah kalian semuanya. Artinya apa? Ya, tidak ada tempat untuk lari dari azab Allah. Tidak ada tempat untuk lari dari malapetaka yang Allah berikan. Tidak ada tempat untuk menghindar dari kematian. Tidak ada tempat. Ya. Nah, melainkan dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melainkan dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia ini, ya apa? Catatan yang ketiga dari pelajaran yang pertama, yaitu bahwa penyakit Ta'un ini pernah terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab, kepemimpinannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yakni pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah. Jadi setelah penaklukan Palestina. Jadi penaklukan Palestina itu terjadi pada tahun 16 Hijriah. Maka setelah itu pada tahun 18 Hijriah terjadinya apa? Penyakit menular yang memakan korban ratusan, ribuan jiwa manusia ketika itu. Ini sangat terkenal dalam sejarah Islam, namanya Ta'un. Namanya Ta'un. Nah. Baik. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa di antara rahmat dan kebaikan yang Allah khususkan kepada orang-orang Islam atau orang-orang beriman, kepada orang mukmin, adalah dijadikan penyakit Ta'un atau penyakit menular sebagai adab bagi kaum yang lain dan sebagai rahmat bagi mereka. Dijadikan penyakit menular sebagai adab bagi kaum yang lain dan dijadikan rahmat bagi mereka. Nah, yang ketiga, bahwa pahala atas kesedihan, kedustaan, kesakitan yang menimpa seseorang adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Khusus bagi orang-orang yang beriman. Bukan untuk selain mereka. Jadi kalau orang kafir dia sedih, lalu dia sabar, dia dapat pahala? Tidak. Dia tidak dapat pahala. Iya. Orang kafir dia mendapatkan kesusahan, lalu dia bersedih, dia berharap, dia bersabar atasnya. Apakah dia dapat pahala? Tidak. Maka dari itu kita katakan bahwa pahala atas kesedihan yang ditimpakan oleh Allah kepada seseorang, atau kedukaan atau sakit, ya,
atau bala yang diberikan, ya, penyakit yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, itu pahalanya ditetapkan bagi orang-orang yang beriman, bukan kepada selain mereka. Kalau orang kafir, Allah timpakan kepadanya sakit, Allah timpakan kepadanya bala, Allah timpakan kepadanya kesedihan, dia tidak dapat pahala dengan dia apa? Tidak dapat pahala dengan. Nah, paham ya? Baik. Kemudian pahala syahid. Faedah yang berikutnya, pahala syahid tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang mati fi sabilillah. Jadi mati dalam keadaan berperang di jalan Allah. Pahalanya, ya, pahala syahid tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang mati dalam medan perang di sabilillah. Tidak hanya kepada mereka, tetapi juga diperuntukkan kepada beberapa golongan. Diperuntukkan kepada beberapa golongan. Di antaranya orang yang mati karena penyakit ta'un, penyakit menular. Penyakit apa? Menular. Ta'un. Tadi kita katakan ta'un itu secara umum adalah penyakit apa? Menular, ya. Nah, dapat secara khusus ada penyakit-penyakit tertentu. Nah, itu juga yang menular bisa juga dikatakan apa? Ta'un. Nah, tidak bisa seorang bisa mendapatkan pahala syahid, ya, orang yang terkena penyakit ta'un bisa mendapatkan pahala syahid. Dengan ketentuan apabila dia bersabar dan dia mengharapkan pahala atas, ya, dia bersabar dan dia mengharapkan pahala atas. Begitu pula sebagaimana orang yang mati tenggelam. Orang yang mati tenggelam. Orang yang mati tenggelam mendapatkan pahala apa? Syahid. Mendapatkan pahala syahid. Tapi ini kemudian kembali kepada poin yang sebelumnya kita katakan, bahwa ketetapan pahala-pahala atas ujian-ujian, kesedihan dan lain-lain ini kepada orang mukmin. Jadi kalau ada orang kafir mati tenggelam, apakah dia dapat pahala syahid? Tidak. Ya. Jadi jangan keliru. Paham, ya? Nah, baik. Ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini seterusnya. Hal ini sama dengan orang yang wafat karena sakit perut, wafat karena melahirkan, ya, wafat karena tertimpa reruntuhan. Itu semua mendapatkan pahala syahid. Semuanya mendapatkan pahala syahid. Nah, Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla qala, berfirman, idza talaitu abdi bihabibataihi sabara, apabila aku memberikan ujian atau aku menguji seorang hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya,
Idza talaitu abdi bihabibataihi, apabila aku menguji seorang hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, fasabara, lalu dia bersabar, awwadtuhu minhumal jannah, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Bahwa kata Imam Nawawi, yuridu ainai, ini habibataihi ini yang dimaksudkan habibataihi itu adalah ainai, kedua mata. Ini tadi kalau habibataihi itu dua yang dicintai. Tapi maksudnya dalam hadis ini adalah ainai, kedua mata. Ya. Nah, kata Imam Nawawi rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam sahih keduanya. Nah, ikhwan, azza Allah wa iyyakum. Kita lihat di sini hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa ya kedua mata itu adalah salah satu anggota tubuh yang paling dicintai oleh seseorang. Salah satu anggota tubuh yang paling dicintai oleh seseorang itu kedua mata. Dari sini dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan dengan kalimat habibatai. Ya, kedua yang paling dicintai. Ini kedua mata. Oke. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sabar. Keutamaan sabar atas penderitaan, musibah, ujian yang Allah berikan kepada seseorang. Nah, yang ketiga, surga adalah merupakan pengganti yang paling agung. Pengganti yang paling agung. Yani Allah Subhanahu wa taala mengganti kesedihan orang yang dihilangkan oleh Allah kedua matanya ya dengan sesuatu yang paling agung, yaitu dengan surga. Nah, yang berikut di sini kita beri catatan ya. Kita beri catatan bahwa catatan yang pertama bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan anggota tubuh seseorang atau menghilangkan indera seseorang kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang memiliki fungsi yang sama atau yang setimpal, sesuatu yang bisa seimbang dengan apa yang Allah hilangkan. Dari itu kita lihat ya, ada orang yang dia diberikan oleh Allah misalnya ujian sehingga dia bersedih, tapi kemudian Allah gantikan kesedihannya dengan kebahagiaan pada sisi yang lain. Ada orang juga yang Allah Subhanahu wa taala hilangkan sebagian anggota tubuhnya, tapi Allah ganti dengan anggota tubuh yang lain yang mempunyai fungsi yang bisa mengimbangi apa yang hilang. Taruhlah kita lihat di sini, orang yang diberikan kesedihan pada suatu sisi lalu dia bersabar, maka Allah menghibur dia dengan kebahagiaan di tempat yang lain. Seperti pernah ya dalam pelajaran Bulughul Maram kita pernah singgung, itu ada seorang pemuda yang terjadi di zaman dulu, itu dia menikah. Dia menikah dengan seorang wanita yang luar biasa.
bawel. Ya, seorang wanita yang katakanlah sangat mendurhakai suami. Ya. Lalu apa Allah Subhanahu wa taala hibur ini pemuda dengan dihadirkan kepadanya singa yang besar untuk membantu pekerjaan wanita. Ya. Jadi kalau dia orang ini kan kerja dia cuma ambil kayu bakar ya untuk dijual di pasar. Tapi setiap kali dia kawinkan, dia kumpulkan kayu bakar. Begitu kayu-kayu ini dia sudah dikumpulkan, tiba-tiba muncullah singa yang besar duduk di samping. Lalu dia angkat kayu bakar itu taruh di punggung singa itu. Singa itu antar itu kayu bawa pulang sampai ke rumah. Begitu sampai ke rumah singanya pergi. Setiap hari begitu. Nah, sampai suatu ketika orang ini dia ganti istri. Ya, dia ganti dengan istri yang lain. Dan istrinya sangat luar biasa ketaatan. Ternyata singa itu tidak datang lagi. Tidak datang lagi. Dia ke hutan dari kayu bakar, tidak pernah singa itu datang lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutupi kesedihan. Ya. Sengsara ini hidup di bawah tekanan istri yang durhaka, sengsara luar biasa. Ya. Nah, kesengsaraan itu ya bukan hanya seperti orang di penjara Pentagon. Penjara Pentagon itu kesengsaraan, yaitu kesengsaraan jasad ya. Jadi pukul, disiksa itu kesengsaraan jasad. Kesengsaraan jasad ini jauh lebih ringan dari kesengsaraan batin. Kesengsaraan batin, kesengsaraan pikiran. Ya. Nah, ini sengsara. Sengsara. Maka Allah memberikan kesengsaraan, hiburan kepada dia dari kesengsaraannya ini. Yaitu apa? Dengan Allah lahirkan ini singa untuk membantu. Memberikan kebahagiaan kepada. Nah, bisa jadi juga orang yang hidup dalam kesengsaraan, tekanan-tekanan istri hidup dia bersabar. Bisa jadi Allah lahirkan, datangkan istri lain yang menghibur dia. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Nah, jadi memang Allah Subhanahu wa taala selalu menggantikan kesedihan orang-orang yang beriman itu dengan Allah berikan dia hiburan dengan sesuatu yang lain. Bisa jadi juga orang dia sengsara dengan istrinya tapi dia sabar, tapi Allah buka pintu-pintu rezekinya, dia kaya. Allah hibur dia dengan harta. Ini bisa jadi. Bisa jadi. Atau dia sengsara dengan keluarganya, tapi Allah berikan dia kenikmatan dalam beribadah. Dia ibadah itu nikmat sekali. Beda dengan orang-orang yang hidup senang dan teramat, dan mereka tidak mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Itu bisa jadi. Dari sini apa? Kita katakan bahwa ini bisa jadi orang yang ya dia mendapatkan kesengsaraan atau ujian pada suatu sisi, namun kemudian Allah memberikan dia kebahagiaan pada sisi yang lain. Ya? Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua di sini seperti apa namanya? Orang yang Allah cabut darinya suatu kenikmatan yang ada pada dirinya, lalu Allah berikan kenikmatan yang mempunyai fungsi yang bisa mengimbangi. Taruhlah seperti orang yang buta. Orang yang buta Allah ambil kedua penglihatannya. Dia bisa melihat. Tapi Allah berikan dia insting yang kuat. Allah berikan insting yang kuat. Sehingga apa? Kadang-kadang orang yang buta ini kalau dia berjalan di jalan, itu dengan insting kita lihat dia lebih daripada orang yang melihat. Ya, dia lebih dekatan dari orang yang melihat. Nah ini kenyataannya. Dari sini apa? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil dari seseorang sesuatu yang dia cintai atau Allah hilangkan darinya indahnya, tapi Allah berikan kepadanya sesuatu yang lain yang bisa mengimbangi apa yang hilang. Kalau kita lihat rata-rata orang buta, dia bahkan bisa sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang yang bisa melihat. Ya, insting. Dia punya apa? Insting yang kuat. Nah, bagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Ibn Qayyim di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian akhwana fillah, subhanallah wa iyyakum. Di dua hadis yang kita bisa
bacakan pada kesempatan yang mubarak ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadana Allah wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.